Masa muda adalah musim yang singkat, namun penuh dengan warna. Bagaikan sungai yang mengalir deras dengan mimpi, jernih dengan harapan. Akan tetapi, penuh arus pilihan yang tak selalu mudah dilewati. Sinom adalah cerita tentang perjalanan jiwa dalam meraih cita-cita, tentang pencarian diri yang tak kenal henti, dan tentang persahabatan yang menjelma sebagai jangkar di tengah gelombang. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji. Elan. Lan, main basket yuk, bosan banget gua, nggak ada bisa diajak main. Lah harap, kira lu kesini mau ngajakin gua belajar, ngatain mau ngajak main. Sore harap gua belajar soal utulan besok. Dih, ngapain belajar kalau ujung-ujungnya nilai lu jelek? Ya kan sebenarnya gua udah berusaha buat belajar juga biar besok nilainya bagus. Sore harap. Baik anak-anak, ujian akan segera dimulai. Diharapkan anak-anak jangan ada yang mengontek ya. Perhatian anak-anak, mohon ditulis nama dan kelasnya ya, serta nomor absennya. Duh, susah banget ujiannya. Kok beda banget sih sama kemarin gue pelajarin? Baik anak-anak, waktu ujiannya telah selesai. Mohon kumpulkan si meja ibu ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa langsung pulang ke rumah ya. Jangan ada nongkrong-nongkrong. Sumpah udah habis sempat gak sih, Vin? Iya, susah banget, kalau kan pusing nih. Udah lama usah dipikirin guys, ayo kita langsung pulang aja. Ayo, belajar.
Baik anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan kertas ulangan kalian kemarin. Namun, sebelumnya Ibu sangat kecewa dengan kalian semua. Mengapa dari sekian banyaknya murid, hanya satu orang yang lulus ujian? Yaitu Raka. Kalian contoh dong Raka ini. Udah pintar, baik, sopan lagi ke guru. Kenapa kalian gak bisa kayak dia? Contoh dong dia, bisa pintar, nilai ulangan udah 100. Kalian gak ada yang lulus, gak ada yang bagus nilainya. Remen semua ya? Nih, Ibu bagiin sekarang. Yes, nilai gue yang paling bagus. Mereka nggak tahu aja kalau gue nyontek. Lagi putus asa banget sekarang. Perasaan gue kemarin udah belajar mati-matian, tapi kenapa hasilnya masih mengingatin hasil ya? El, jangan nyalahin diri sendiri terus. Kadang nilai jelek itu bukan akhir dari segalanya kok. Kalau lo bakal bisa buktiin kalau lo itu bakal lebih kuat. Yuk kita belajar bareng-bareng aja yuk. Ya El, semangat ya. Kita juga di sini semua bakal dukung lo kok. Tenang aja. Oke guys, gue beruntung punya teman kayak kalian. Gue janji gue gak bakal nyerah. Kita rapin bareng-bareng. Siang itu, taman tenang. Sampai Selina, Darin, Laura, dan Elan melihat Raka sibuk menelpon seseorang. Entah siapa, mereka curiga kepada Raka. Tanpa banyak kata, Selina dan Darin sepakat untuk mengikuti Raka. Coba. Makasih ya kunci jawabannya. Ya udah aman, jangan lebay deh. Sini mana duitnya? Nanti kalau ada ulangan lagi, kasih jawaban lagi ya Bu. Aman itu mah yang penting acuannya aja. Ternyata selama ini si Raka beli kunci jawaban. Kita harus kasih tahu ke website. Dan ini kita beneran ngelakuin buku sekarang. Kita harus ngelakuin sekarang sebelum itu makin terlalu parah. Tapi kan Raka sahabat kita. Justru karena dia sahabat kita harus bantuin dia sebelum semuanya kebablasan. Ya udah, semoga Pak Aslam. Permisi Pak. Oh iya, silakan. Kami berdua mau melaporkan sesuatu yang sangat penting. Ya, silakan. Iya Pak, ini soal Bu Hanifah dan Raka. Jadi gini Pak, ceritanya. Saya yakin apa yang kalian lihat. Kami yakin Pak, tadi kami lihat sendiri dan kami sempat merekam. Kami juga gak enak Pak, takutnya kalau dibiarin malah makin keterusan. Ini masalah serius. Memberi kunci jawaban dengan imbalan uang itu benar-benar pelanggaran yang berat sekali. Terus nasib Raka gimana Pak? Raka tetap salah, tapi dia sebagai mahasiswa, jadi kami akan membicarakannya baik-baik. Tapi untuk gurunya akan ada konsekuensi. Tapi Pak, saya minta tolong jangan hukum Raka, karena mungkin saja dia terjebak. Oke, kalian tenang aja, saya tidak akan gabah dalam mengambil keputusan ini, tapi kebenaran tetap akan saya tegakkan. Kalian tenang saja, kalian sudah melakukan hal yang benar. Sekarang saya akan memanggil Bu Hanifah dan melakukan pemeriksaan. Kalian tolong telepon Raka ya. Ya, masuk. Panggil saya Pak. Ada apa ya? Betul Pak, saya juga pesan untuk datang ke sini. Kira-kira ada apa ya Pak? Saya ingin bicarakan satu hal yang sangat penting tentang kalian berdua.
Silakan duduk. Loh, Sel, Dan, kok kalian di sini? Maaf. Kita cuma mau yang terbaik buat lo, Rak. Maaf Pak, saya tidak mengerti maksudnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya telah mendapat laporan bahwa terjadi transaksi kunci jawaban antara murid dan guru. Itu nggak benar Pak. Saya nggak mungkin ngelakuin semua itu. Tapi kami punya bukti videonya. Kalian sadar tidak sih kalau kalian berdua ini bisa merusak integritas sekolah? Saya udah nyesel, Pak. Oke, berdasarkan perkataan Selina dan Darin, saya memutuskan untuk memberhentikan Ibu Hanifah saja mulai hari ini. Apa? Pak, ini nggak adil. Bapak bela mereka daripada saya. Bapak lebih percaya mereka daripada saya. Bu, tapi ini bukti videonya jelas, Bu. Diam kamu. Kamu berani-beraninya melakukan saya. Kau pikir kamu siapa? Berani-beraninya ya sama guru. Bu Hanifah, sikap Anda semakin membuktikan bahwa saya melakukan tindakan yang benar. Pak, tapi saya udah lama nggak bekerja di sini. Kan Bapak lebih percaya dua bocah ini sama satu bocah ingusan itu yang kalau saya nggak ngasih kertas ujian juga dia nggak bakal lulus ujiannya. Loh, Bu, kok ngomongnya gitu sih? Ya emang begitu. Kamu kok minta jawaban ke saya? Kok saya yang diomelin? Saya yang disalahin? Anda ini bukan hanya menjawab jawaban, tapi juga mencoba menyalahkan diri sendiri. Ini bukan saja tindakan tidak profesional, tapi juga melanggar kode pendidikan. Terserah deh Pak. Kalau Bapak mau kehilangan guru sebaik saya, sekolah lain juga banyak kok yang masih mau terima saya. Dan kalian berdua, camkan ini. Kalian sudah merusak kehidupan saya. Kalian sudah merusak karir saya. Bu, kami cuma mau jujur. Jujur kalian bilang, caper kali. Mulai hari ini Anda dilarang masuk lingkungan sekolah lagi. Baiklah kalau begitu. Kalian semua akan menyesal. Sejak kejadian itu, Raka mulai kesal pada Selina dan Darin. Ia membentak, menjauh, dan menganggap mereka bukan temannya lagi. Namun, seiring waktu, Raka sadar bahwa kelakuannya memang salah. Hingga akhirnya, suatu siang, ia memberanikan diri mendekati Selina dan Darin untuk meminta maaf. Gua minta maaf. Kemarin gua marah sama kalian. Dan itu salah banget. Selina, lo cuma mau nyadarin gue, tapi gue malah nyakitin lo. Dan Darin, gue sampai ngegas. Padahal gue cuma pengen bilang yang benar. Kita ini bukan musuh loh. Kita cuma kaget aja sama sikap lo yang kemarin. Yang penting lo sadar sekarang kita kan teman. Sebenarnya kita semua juga udah tahu apa yang lo lakuin kemarin. Tapi kita kan di sini buat maafin lo aja. Karena kita tahu lo bukan orang jahat sebenarnya. Cuma lo lagi kehilangan arah aja. Iya, kita bukannya minggu depan udah mulai ujian akhir ya? Iya ya, yang kemarin kan cuma ujian biasa doang. Iya, makanya kita masih ada waktu, kita belajar bareng-bareng aja yuk. Ya kan? Ngomong PAS, nanti kita udah gak bisa main lagi kalau udah PAS. Iya, gue ngerti. Yang kemarin gue benar-benar salah. Enggak lah. Yang penting lo udah sadar, kita lupain aja semua ini. Tapi di ujian terakhir nanti lo harus janji kalau lo gak bakal nyontek lagi. Iya, gue mau janji. Gue mau buktiin kalau gue benar-benar usaha. Oke sip, kita nanti pulang langsung ke perpus ya. Gas, gue traktir ST satu-satu. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.
Gimana tadi ulangnya? Lancar sih, bro. Tapi ada yang bikin marah tuh ya. Iya, gue juga ngerjain, bisa ngerjain, tapi agak gak yakin sih. Ya semoga aja hasilnya bagus deh. Gue mau ngasih tau ini kok. Gue tadi ngeliat di papan nilai. Terus kita pernah lulus. Sumpah, gue gak nyangka. Alhamdulillah akhirnya. Tapi abis ini kita nggak bisa bareng-bareng lagi dong. Gue bakal kembali sama kalian semua. Walaupun kita bakal pisah, tapi momen ini gak bakal gue lupain sih. Ngomong gak sih? Diam kamu. Kamu berani-beraninya ya. Gue ngomong nih. Nilai jelek itu bukan akhir dari segalanya. Kadang kita tahu. Terus nasib Raka gimana, Pak?